Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Nurtayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas 3 perusahaan. Perusahaan apakah itu? Oke, langsung saja kita mulai. Nah, perusahaan yang pertama yang akan kita bahas itu yang lagi naik tinggi ya, yang sudah pernah Pak Guru bahas, yaitu Kayu. Nah, di episode Yuk Nabung Saham sebelumnya, Pak Guru sudah katakan bahwa investor besarnya terus masuk dan harganya terus naik. Nah, yang menarik adalah di situ Pak Guru mewanti-wanti waspada, jangka pendek aja. Nah, kenapa sekarang kita bahas ulang? Karena ternyata investor besarnya sudah keluar. Salah satu investor besarnya keluar dan salah satunya masih masuk. Nah, ini menjadi warning yang lebih besar kepada perusahaan ini. Oke, kita langsung saja cek data peta kepemilikannya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke data kepemilikan untuk saham Kayu ya. Di sini kodenya Kayu, nama perusahaannya Darmi Bersaudara. Nah, kita ketahui bahwa di tanggal 4 ya, di tanggal 4 Juni itu investor besarnya, salah satunya yaitu Charlianto, itu menjual kepemilikannya sebesar 14 juta lembar ya, yang tadinya kepemilikannya sebesar 7,2%, kemudian berkurang menjadi 5,5%, jadi sisa 5,05%. Nah, di sini kelihatan minus 14.290.600 lot. Jadi si Charlianto ini menjual seperti itu. Nah, dia menjual ke siapa? Sebagian dia menjual ke Wawan ya, bukan Iwan. Dia menjual ke Wawan sebanyak 5.694.800 lembar. Nah, sehingga kepemilikan si Wawan ini yang tadinya 6,47% menjadi 7,32%. Seperti itu. Nah, jadi ini masih punya peluang untuk naik lagi karena Wawan belum keluar, seperti itu. Nah, di sini kita lihat di data broker summary-nya di tanggal 4 ya, bulan 7. Nah, di sini terjadi penjualan YP ya. Jadi ini si Charlianto menggunakan YP untuk menjual seperti itu. Kemudian si Wawan menggunakan YP juga untuk membeli. Nah, tapi yang menarik di sini di data broker summary ya, tidak ada YP untuk membeli. Jadi YP di sini tidak ada catatan untuk pembelian. Tetapi di sini ada catatan penjualan. Nah, ini yang hebat dari mereka dalam mengubah atau mengatur strategi mereka supaya tidak ketahuan. Nah, bagi retail, kalau kita berpikir nih, seakan-akan tidak sinkron. Kenapa? Karena di sini tidak kelihatan ya, di data broker summary itu beda sekali. Jadi jualnya 4 juta, 14 juta lembar, tetapi di sini tidak ada transaksi sebanyak itu YP ya. YP 13.000 itu sekitaran 1 juta lembar lebih ya. Tidak ada sampai 14 juta lembar. Seperti itu. Kenapa? Nah, bagi ada yang tahu ya, bagi rekan-rekan yang tahu ya silahkan komen. Nah, Pak Guru tidak akan kasih tahu. Yang jelas ini unik, strategi mereka unik. Ya, kita ketahui ini adalah trik mereka. Kalau seandainya semua retail tahu strategi seperti ini, maka sangat mudah untuk mengikuti mereka dan itu berbahaya. Karena di sini kelihatan kalau investor besar itu sangat dijaga supaya mereka terus transaksi. Karena kalau mereka tidak transaksi, ya
pasar modal itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena harga saham sulit naik. Ya kita retail-retail ya beli berdoa. Nah, sedangkan mereka beli borong kanan, habis itu sudah markup tinggi barulah mereka jualan. Jadi mereka punya uang yang cukup besar untuk menggerakkan harga, baik menaikkan dengan cara memborong membeli atau menurunkan dengan cara menjual banyak seperti itu. Ini strategi yang unik dari mereka. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham Darmi ini, waspada semakin besar karena Charlianto sudah keluar. Ya, sudah keluar cukup besar. Jadi silahkan diantisipasi. Di sini kepemilikannya masih 5,5%. Nah, kemudian Wawan ini yang menambah. Nah, ini setidaknya kalau misalkan Charlianto ini keluar dan Wawan juga ikut keluar, maka itu pertanda bahwa harga saham akan turun, seperti itu. Nah, ini masih cukup menarik ya, seperti itu untuk diawasi dalam jangka pendek. Tapi ingat, berhati-hatilah. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua ya. Kita masuk ke perusahaan yang kedua, kode sahamnya KEPIG. Kemudian kita enter. Nah, di sini sahamnya selama sebulan terakhir sideways ya. Sideways dan di tanggal 4 mana ya? Tanggal 4. Nah, tanggal 4 ini tidak ada transaksi yang begitu besar. Ya. Tidak ada transaksi yang begitu besar di data ini. Oke. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, di sini Pak Guru sudah masuk di KEPIG. Jadi kita ganti dulu di sini ya. Kodenya KEPIG. Kemudian kita lihat juga di tanggal 4 kita show. Nah, sekarang kita lihat di sini KEPIG yang punya itu ada dua, ada Smart Envire Group dan MNC Sekuritas. Jadi ya wajar karena ini kan grup MNC. Grupnya Pak Haritano, perusahaannya Pak Haritano. Jadi wajar membelinya menggunakan MNC. Nah, yang menarik di sini MNC ini membeli. Nah, yang awalnya kepemilikan mereka itu sebesar 10,33%, bertambah menjadi 13,53%. Nah, di sini yang unik ya, yang unik itu total lot yang ditransaksikan ditutup, ya, ditutup. Jadi di sini tidak ada, bukan total lot, total lembar yang ditransaksikan tidak ada. Nah, ini strategi juga dari Bursa Efek sendiri untuk melindungi investor besar, sekaligus upaya untuk mencegah kemampuan retail untuk mengikuti investor besarnya. Ini menarik ya. MNC sekali lagi sudah melakukan pembelian dalam jumlah besar, dan di sini ya dari 10,33% menjadi 13,53. Harusnya transaksinya besar di sini. Nah, ini tidak cukup kalau kita hitung ya. Tidak cukup sebesar ini transaksinya. Nah, pertanyaannya kemana sisanya? Nah, bagi yang tahu silahkan komen di bawah ya. Silahkan berkicau atau berkomentar di kolom komentar. Nah, kalau kita hitung-hitung ini semua, bagaimana mereka menyembunyikan transaksi yang lain. Jadi, bursa sendiri dengan para grup konglomerat yang ada di Indonesia juga tentunya bekerja sama, karena tanpa konglomerasi di Indonesia yang suka bertransaksi, tentu bursa menjadi tidak ramai kalau semuanya retail seperti itu. Jadi ini adalah strategi yang unik. Jadi Pak Guru sendiri terus terang mengetahui strategi ini. Tetapi di sini tidak bisa dipublikasikan. Kenapa? Karena itu materi kelas. Jadi ya kalau misalkan mau tahu ya harus masuk ke kelas seperti itu. Harus bergabung di kelas yang
ya mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan Pak Guru bisa mempercepat proses dalam pembukaan kelasnya seperti itu. Nah, kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Nah, intinya kita bisa ambil opportunity di sini. Karena MNC sendiri sebagai pemilik terbesar yang menguasai itu membeli. Artinya apa? Kita bisa ngikut. Ya, kita bisa ngikut retail bisa masuk di sini. Kakak sudah retail, sudah masuk ya, NI sudah masuk walaupun masih kecil. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke perusahaan yang ketiga. Nah, perusahaan yang ketiga kode sahamnya Doid. Kemudian kita enter. Nah, ini perusahaan yang Pak Guru sudah request. Pada saat itu, Pak Guru mengatakan investor besarnya masuk, harganya berpotensi terus naik. Nah, sekarang terus naik. Dan sampai sekarang juga investor besarnya masih akumulasi. Ya, ini akan terus naik dalam jangka panjang. Ya mudah-mudahan ya, tergantung investor besarnya. Tapi kalau Pak Guru melihat sih, kalau investor besarnya terus masuk seperti ini ya, tentu akan naik lebih tinggi lagi seperti itu. Karena mereka juga mau jualan di harga atas tentunya. Seperti itu. Sama seperti kita lah sebagai retail. Oke, langsung saja kita cek data peta kepemilikannya. Oke, di sini sudah kita masuk ke data peta kepemilikannya ya. Nah, di sini kode sahamnya Doid. Nah, kemudian di sini ya ada dua yang beli, yaitu PT Delta Dunia Makmur dengan Tio ya. Jadi PT Delta dan Tio ini sama-sama masuk, sama-sama membeli kembali seperti itu. Nah, kita lihat berdasarkan data peta kepemilikannya, sebelumnya PT Delta Dunia Makmur ini memiliki 13,25. Nah, di sini bertambah menjadi 13,3. Nah, bertambah sebesar 5 juta lot. PT Delta Dunia Makmur ini membeli. Di sini kita lihat ada akumulasi ya, 38.000 lot. Itu kalau kita hitung sekitaran 3.800.000-an lembar sekian ya. Nah, kemudian Tio juga membeli 5,9 menjadi yang tadinya 5,9 menjadi 5,109 ya di sini menjadi 5,1 atau 5,10 sekian. Nah, dia bertambah sebanyak 1.048.000 lot ya. Jadi kalau kita hitung ini totalnya secara keseluruhan yang transaksi itu ya mereka-mereka saja. Tapi yang menarik adalah di sini ketika mereka membeli ketika mereka membeli, mereka belinya dari siapa? Seperti itu. Ingat, mereka belinya dari siapa? Nah, yang jago bisa mengetahui. Nah, kalau yang mengetahui silahkan komen di bawah lagi. Nanti kita diskusikan di komentar dari kolom komentar dari video ini seperti itu. Silahkan komen, nanti kita bahas seperti itu. Nanti Pak Guru tunggu dulu yang tahu jawabannya, baru Pak Guru tunggu sampai ada yang tahu, baru Pak Guru akan bahas yang mana komentar-komentar yang tepat seperti itu. Oke, yang intinya ini opportunity karena kedua investor besarnya beli. Artinya selama mereka terus masuk, kita bisa ambil opportunity. Ya, ini data di tanggal 4, tanggal 5 hari ini perdagangannya belum dirilis. Besok di tanggal 6 baru keluar. Seperti itu. Jadi kita delaynya 1 hari. Beda dengan sekuritas. Sekuritas itu bisa ada yang delay 1 bulan, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 3 bulan seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat. Ini ambil opportunity-nya, ambil manfaatnya. Kalau dirasa cukup bermanfaat silahkan di-share.
ke teman-teman atau rekan-rekan keluarga atau siapapun yang sekiranya bisa mendapatkan keuntungan dari video ini, seperti itu.